Woi guys, pernah ngerasa umur 20 atau 30-an tapi kok hidup chaos banget? Kayak lu udah kerja tapi stuck, relationship kok gitu-gitu aja, terus mikir, ini gua siapa sih sebenarnya? Kenapa serba ribet gini sih jadinya? Kayak diserang dari berbagai sudut gak sih? Nah, itu dia namanya quarter life crisis bro. Alias kecemasan akut di usia seperempat abad. Jangan panik dulu. Di video ini, gue bakal share tips-tips praktis biar lo bisa tetap santuy ngadepin si KLC ini. Penasaran kan? Gas. Tapi intro dulu bentar ya. Hai semua, selamat datang di The Quiet Quarter. Seperti namanya, kanal ini bertujuan biar lo punya ruang tenang walaupun satu sudut atau satu titik aja di dalam pikiran lo. Secara metaforis, ini bisa berarti waktu atau kondisi di mana seseorang dapat menemukan ketenangan batin atau ruang untuk refleksi pribadi jauh dari tuntutan eksternal. Jadi, apa sih sebenarnya QLC itu? Ini, QLC atau Quarter Life Crisis itu bukan penyakit, tapi fase transisi di mana lo mulai mempertanyakan banyak hal dalam hidup. Biasanya usia 20-an awal sampai akhir. Mulai dari karir, ini kerjaan gue cocok apa enggak ya? Terus soal hubungan, kok temen gue pada nikah punya pacar serius? Gue kok stuck? Sampai yang paling parah, gue ini siapa? Tujuan hidup gue apa? Kecemasan ini tuh valid banget guys. Lo nggak sendirian kok. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, soal karir. Ini nih yang sering bikin overthinking parah. Bingung mau kemana, takut salah langkah. Kita breakdown pelan-pelan ya. Yang pertama, coba lu bikin peta karir lo sendiri, atau self-reflection. Coba deh, luangkan waktu buat ngaca. Apa skill lo? Apa yang lo suka lakuin? Apa yang bikin lo semangat? Jangan cuma ikut-ikutan tren, bikin daftar skill dan minat lo. Siapa tahu ada passion tersembunyi dan peluang besar di belakangnya. Yang kedua, belajar terus. Biar nggak kudet, SIM card-nya upgrade lo sebanyak mungkin. Dunia ini cepet banget berubah. Kalau lo ngerasa stuck di karir, mungkin skill lo perlu diupdate. Ikut webinar, kursus online, atau baca buku yang relevan. Upgrade diri itu investasi paling oke. Dan percaya deh, lo spending di investasi diri nggak akan rugi. Minimal lo bakal nambah value diri lo. Yang ketiga, cari mentor. Jangan malu cari networking and mentorship. Cari orang yang udah sukses di bidang yang lo minati. Ngajak ngopi, minta saran, sharing pengalaman. Koneksi itu bening banget guys. Mereka bisa jadi jembatan buat lo. Next, soal hubungan, entah itu sama pacar, temen, atau keluarga, kadang pressure dari lingkungan itu bikin mumet. Gak dipungkirin kalau hubungan dengan orang lain punya dampak yang gede banget dan terbukti secara ilmiah terhadap suasana hati, mood, karir, dan kehidupan sehari-hari seseorang. Banyak penelitian yang memvalidasi bahwa ada korelasi kuat antara kualitas interaksi sosial dengan berbagai aspek kesejahteraan individu. Jurnal Trust Mental Health dalam The Effect Your Relationship Have on Your Well-Being yang diterbitkan sekitar 30 September 2024 nyebutin bahwa hubungan yang sehat menyediakan dukungan emosional, persahabatan, dan rasa memiliki. Ini bertindak sebagai penopang saat menghadapi stres dan dapat mendorong kebiasaan yang lebih sehat. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa orang dengan koneksi sosial yang kuat memiliki tingkat kecemasan, depresi, kesepian, dan stres yang lebih rendah. Hal ini juga sedikit banyak bakal punya pengaruh sama karir kita loh. Dari jurnal WebMD Health Services, nyebutin bahwa karyawan yang memiliki teman baik di tempat kerja cenderung lebih terlibat dengan pelanggan dan mitra internal, menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu lebih singkat, lebih inovatif, dan lebih menikmati pekerjaan mereka. Nah, buat mencapai itu semua, gue punya beberapa tips yang bisa lo praktekin nih. Pertama, komunikasi adalah kunci. Kalau ada masalah sama pasangan atau temen, omongin. Jangan dipendem sendiri. Jujur sama perasaan lo.
Klarifikasi itu penting biar nggak ada salah paham dan kecemasan numpuk. Tapi yang perlu lo inget juga, harus tahu batasan hal apa yang bisa diomongin, waktu yang tepat, dan bagaimana nada ngomongnya. Ini penting. 2. Sayang diri dulu atau self-love and boundaries. Sebelum sayang orang lain, lo harus sayang diri sendiri dulu. Penting buat punya waktu buat diri sendiri, me time. Batasin juga kalau ada toxic people di sekitar lo. Berani bilang enggak itu keren kok. 3. Social media detox. Ini nih biang keroknya. Sering banget kita scrolling IG, lihat temen udah settle, udah traveling, udah goals banget. Padahal yang lo lihat itu cuma highlight doang. Kurangin scroll, fokus sama hidup lo sendiri. Bikin social media itu alat, bukan penentu kebahagiaan lo. Ingat, semua yang lo lihat di social media nggak selalu seperti keadaan aslinya. Terakhir, ini yang paling personal. Kecemasan identitas. Merasa bingung siapa diri lo sebenarnya? Atau apa tujuan hidup lo? 1. Jurnal refleksi diri, journaling and reflection. Coba deh, rutin nulis jurnal. Tulis perasaan lo, apa yang lo pikirkan, apa yang lo syukuri. Ini bantu lo buat lebih kenal diri sendiri dan proses emosi lo. 2. Eksplorasi minat baru, explore new hobbies, passions. Jangan takut nyoba hal baru. Ikut kelas workshop, gabung komunitas, atau mulai hobi yang udah lama pengen lo coba. Dengan eksplorasi, lo bisa nemuin hal baru tentang diri lo dan passion yang nggak lo duga. 3. Prioritaskan diri sendiri. Self-care is not selfish. Kadang, saking sibuknya mikirin masa depan, kita lupa ngurus diri sendiri. Tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga, meditasi. Tubuh dan pikiran yang sehat itu kunci biar lo bisa berpikir jernih ngadepin QLC. Nah, itu dia guys, tips-tips buat survive dari quarter life crisis dan kecemasan yang datang barengannya. Ingat ya, fase ini normal banget, dan lu gak sendirian kok, yang penting gimana lu menyikapinya. Setiap orang punya timeline dan perjalanannya sendiri. Jangan bandingin diri lo sama orang lain, fokus aja sama diri sendiri dan prosesnya. Kalau kecemasan lo udah parah banget, jangan ragu buat cari bantuan profesional ya, kayak psikolog atau konselor. Itu totally fine kok. Gimana, ada tips lain dari kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian ngerasa kebantu, share ke teman-teman kalian yang lagi kena QLC, dan subscribe biar gue lebih semangat bahas hal kayak gini lagi. Tetap semangat guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.